Pertempuran di Sungai Alia pada tahun 390 sebelum Masehi terjadi antara negara kota Roma dan Gallia dari Italia Utara. Ketika Gallia mengepung kota Clusium di Etruria, Romawi campur tangan untuk membantu mereka. Gallia mundur tetapi kembali maju menyerang Roma. Di dekat Roma, di Sungai Alia, tentara Romawi bertempur melawan Gallia tetapi mengalami kekalahan telak. Antara tahun 1000 sampai 500 sebelum Masehi, ekspansi suku Celtic secara bertahap dari Eropa tengah mengubah sebagian besar Eropa Barat menjadi dunia Celtic. Tergoda oleh kekayaan tanah Mediterania, suku Celtic mengembara ke dataran Italia Utara, tempat mereka dikenal sebagai suku Gallia atau suku Gallia. Setelah tahun 400 sebelum Masehi, suku Gallia mulai mengambil alih tanah yang mereka inginkan dengan paksa, menaklukkan beragam budaya yang hidup di lembah Sungai Po. Pada tahun 391, Brennus, kepala suku Senones, memimpin pasukan Gallia ke selatan menuju Etruria, di mana ia mengepung kota Clusium. Clusium merupakan bagian dari peradaban Etruria yang berkembang pesat di sebelah utara negara kota Roma yang kuat. Akan tetapi, suku Etruria terbagi secara politik, dan karena tidak ada bantuan yang datang dari kota-kota Etruria lainnya, Clusium meminta bantuan Roma. Roma kemudian mengirim Fabii, putra bangsawan berpengaruh Fabius Ambustus, sebagai utusan ke Clusium. Suku Fabii bertanya kepada orang Gallia, apa yang memberi mereka hak untuk menyerang tanah Etruria. Orang Gallia menjawab bahwa mereka membawa hak mereka dalam senjata mereka. Untuk menguji kata-kata orang Gallia, suku Fabii memimpin pasukan Clusian keluar dari kota. Brennus terperangah melihat salah satu suku Fabii membunuh seorang kepala suku Gallia. Yang mengejutkan, seorang duta besar telah merusak perdamaian. Tidak yakin bagaimana menghadapi agresi Romawi, Brennus menarik pasukannya kembali ke kampung halamannya di Senones. Para kepala suku Gallia mengadakan dewan untuk mencari cara menghadapi bangsa Romawi. Harga diri mereka menyengat dan tidak diragukan lagi, sebagian besar bangsawan muda yang menyerukan perang. Namun, kepala para tetua yang lebih dinginlah yang menang. Para duta besar Gallia dikirim ke Roma, di mana mereka mengajukan petisi kepada Senat untuk menyerahkan Fabii kepada bangsa Gallia. Meskipun Senat dan Fatiales, pendeta penjaga perdamaian, bersimpati kepada bangsa Gallia, ayah dari Fabii memiliki pengaruh yang lebih besar. Fabii tidak hanya tidak menyerah, mereka juga dipilih sebagai tribun konsuler dan dengan demikian diberi komando tentara. Karena terhina, para utusan Gallia mengancam perang dan pergi. Musim dingin telah berlalu sementara negosiasi berlangsung. Pada musim semi tahun 390, peringatan datang ke Roma dari Clusium bahwa pasukan besar Gallia yang dipimpin oleh Brennus sedang bergerak cepat menuju Roma. Sebagian besar pasukan Gallia tidak menyerang daerah pedesaan tetangga Roma, sambil berseru bahwa tujuan mereka adalah Roma. Bangsa Romawi tetap tidak khawatir, merasa bahwa pasukan mereka lebih dari sekadar lawan bagi sejumlah orang barbar yang secara budaya lebih rendah. Pada tanggal 18 Juli, pasukan Romawi bertemu dengan pasukan Gallia 11 mil dari Roma. Pasukan Gallia berada di tepi kiri Sungai Tiber, dekat dengan pertemuannya dengan Sungai Alia yang lebih kecil. Alia berada di belakang pasukan Gallia, dengan perbukitan di sebelah kiri mereka dan Sungai Tiber yang berkelok-kelok di sebelah kanan mereka. Tulang punggung pasukan Romawi yang berkekuatan 15.000 orang adalah legiun. Sebanyak 6.000 warga negara Romawi dari legiun tersebut bertempur sebagai barisan hoplites, sebuah taktik yang banyak digunakan di Yunani dan Etruria. Hoplites adalah infanteri berat, bersenjatakan helm, pelindung dada, pelindung kaki, dan perisai bundar perunggu. Senjata mereka adalah tombak dan pedang. Barisan perisai dan prajurit berbaju besi yang bersenjata tombak menunjukkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Selain legiun, ada pasukan ringan Romawi dan 600 kavaleri serta prajurit dari pemukiman sekutu. Lebih dari 30.000 orang Gallia menghadapi orang Romawi.
hampir semua orang Gallia adalah infanteri ringan yang hanya dilindungi oleh perisai lonjong sepanjang 1 yard dan mungkin helm. Yang terakhir dihiasi dengan tanduk, lambang bergambar binatang, atau simbol perang bangsa Celtic yaitu roda. Hanya bangsawan Gallia yang mampu membeli baju besi atau pelindung dada bundar. Mereka datang dengan kereta perang, tetapi akan bertempur dengan berjalan kaki atau menunggang kuda. Orang Gallia menggunakan pedang, tombak, kapak, lembing, atau ketapel. Dengan rambut yang disisir ke belakang seperti surai kuda dan kumis yang terkulai, memperlihatkan tubuh bagian atas atau telanjang bulat, berteriak dan melambaikan senjata. Para prajurit Gallia yang tinggi merupakan tontonan yang menakutkan. Jumlah pasukan Gallia yang besar memungkinkan Brennus memperluas garis depan pasukannya jauh melampaui pasukan Romawi. Dalam upaya menyamai lebar garis depan Gallia, pasukan Romawi mengambil pasukan dari pusat mereka untuk memperluas garis depan mereka sendiri. Bahkan saat itu pasukan Gallia terus meluas melampaui garis depan Romawi, dan yang lebih buruk lagi, sekarang barisan pasukan Romawi menjadi sangat tipis. Pasukan Romawi menempatkan pasukan cadangan mereka yang kurang bersenjata dan kurang berpengalaman di sebuah bukit kecil di sisi kanan mereka. Brennus khawatir pasukan cadangan Romawi akan mengepung sayap kirinya dan menyerang pasukannya dari belakang. Untuk menghindari bahaya ini, Brennus memulai pertempuran dengan mengerahkan prajurit terbaiknya, mungkin kavalerinya, untuk menyerang pasukan cadangan Romawi. Bertahan di dataran tinggi, pasukan cadangan Romawi bertahan untuk sementara waktu hingga kekuatan brutal bangsa Gallia membuat mereka berantakan. Kepanikan di bukit menyebar dari mereka yang paling dekat dengan cadangan sampai ke garis Romawi. Pada saat ini, dengan trompet dan trompet berbunyi, seluruh pasukan Gallia menyerang. Keganasan dan momentum orang-orang barbar benar-benar menghancurkan barisan Romawi. Orang Gallia hampir tidak bisa mempercayai keberuntungan mereka. Tidak ada orang Romawi yang terbunuh saat benar-benar bertarung. Mereka ditebas dari belakang sambil menghalangi pelarian satu sama lain dalam masa yang bingung dan berjuang. Sayap kiri tentara Romawi dan sebagian besar pusatnya tersapu ke arah Tiber. Di sepanjang tepian, orang Gallia menebas musuh mereka yang panik. Berusaha melarikan diri dari pembantaian, banyak orang Romawi yang terjun ke sungai, tetapi mereka yang terlalu lelah atau terluka ditarik ke bawah oleh arus. Bangsa Romawi yang berhasil menyeberangi sungai Tiber berkumpul di reruntuhan Etruria yang terbengkalai di Veii. Di sayap kanan Romawi juga, banyak yang melarikan diri ke perbukitan tempat mereka melarikan diri ke Roma. Bangsa Gallia tidak percaya dengan kemudahan kemenangan mereka. Tumpukan senjata musuh dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Piala-piala grizzly, kepala musuh yang dipenggal, diikatkan ke tombak, kereta perang, dan kekang kuda. Mungkin kurang dari sepertiga pasukan Romawi selamat dari kekalahan di Alia. Bangsa Gallia hampir tidak kehilangan satupun pasukannya. Tidak ada yang menghalangi mereka. 3 hari kemudian, bangsa Gallia memasuki gerbang Roma yang tidak dijaga dan menjarah kota itu. Di Capitol Hill, sekelompok orang Romawi bertahan melawan pengepungan Gallia yang berkepanjangan. Pasukan mereka sendiri hancur karena penyakit, dan bangsa Gallia akhirnya mundur setelah dibayar tebusan yang besar. Kekalahan di Alia dan penjarahan kota mereka memiliki efek yang mendalam pada militer Romawi. Jenderal Marcus Furius Camillus, penakluk Veii dan pemimpin perlawanan terhadap Gallia, memulai serangkaian reformasi militer yang disempurnakan lebih lanjut selama Perang Samnite pada akhir abad keempat sebelum Masehi. Falanks yang berat digantikan oleh manipel yang lebih elastis dengan kekuatan 60 sampai 120 orang yang dapat bergerak maju mundur secara independen tanpa mengacaukan seluruh garis pertempuran. Tembakan lembing diikuti oleh pertempuran dengan pedang pendek. Perisai bundar digantikan oleh Scamptum Samnite yang lebih dikenal, perisai semisilinder besar dan bersudut 4. Secara politis, kekalahan Romawi di Sungai Alia
menyebabkan para sekutu lama goyah dan para mantan musuh di antara suku Aequi, Volsci, dan Etruria kembali memulai perang lama. Apa yang dimenangkan dalam lebih dari 100 tahun hilang dalam satu pertempuran. Sedangkan bagi bangsa Galia, selama sebagian besar abad keempat, mereka sibuk mengonsolidasikan kekuasaan mereka atas dataran Italia Utara, menghindari konflik besar dengan Roma hingga awal abad ketiga sebelum Masehi.